Nah, oke ya. Halo, selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung. Kali ini aku diminta oleh Joe dan teman-teman ya katanya untuk melakukan tutorial kalkulus 3. Untuk temanya suara kecil. Waduh, bentar coba. Hmm, cek 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 cek. Kalau segini aman nggak? Aman nggak? Halo, halo, halo. Tes tes. Kita naikin lagi inputnya. Cek cek. Aman, Kak. Aman. Aman. Udah. Hari ini kita mau membahas UTS yang dilakukan oleh Angkatan 59 ya. Kalau dari kalau nggak ada request kan ini 2 kali. Kalau nggak ada request, minggu depan kita bahas yang Angkatan 60. Oke? Oke. Kalau angkatanku ya, 59 itu tuh ujiannya 10 soal. Biasanya satu soal itu mewakili satu pekan ya. Tapi karena ini 10 jadi ada beberapa yang diulang. Mungkin biar keburu dalam waktu 2 jam kita yang yang anak-anak kayak gini, yang adik-adik kayak gini kita bisa bahas lebih cepat lah ya. Karena materi 6 sama 7 kan tentunya belum diulang-ulang. 7 juga belum masuk. Oke, kalau begitu langsung saja kita mengerjakan nomor satu. Nomor satu itu sebentar. Oke. Nomor satu itu gampang ya, perintahnya langsung diberikan. Tentukan nilai fx, fy ketika X sama Y-nya -1 dan 1 gitu. Berarti gimana cara kita mendapatkan fx, fy? Ya udah, sesederhana kita turunkan dia parsial terhadap X dan terhadap Y. Oke, kita punya f-nya ini kalau diturunkan parsial terhadap X berarti setiap variabel yang ada X-nya dia kena turunan. Di sini 3x kuadrat pangkat 2y yang ada x-nya cuma 3x kuadrat gitu. Berarti perkalian antara pangkat 2y itu dianggap sebuah konstanta. Sehingga turunannya terhadap x kita bisa langsung tulis sebagai 2 kali 3 6. X pangkatnya berkurang 1, E2Y. Gitu ya. Nah, jangan lupa ada tambah gitu. Terus ada ln x kuadrat tambah y. Ln x kuadrat tambah y karena ada fungsi ln dan di dalamnya ada fungsi x kuadrat tambah y gitu. Berarti kita kenakan aturan berantai ya. 2x kuadratnya kita turunkan dulu terhadap x, y-nya kita turunkan terhadap x jadi 0 gitu ya. Lalu kita turunkan fungsi ln-nya. Berarti ini dikali dengan 1/x kuadrat ditambah y. Turunan dari ln adalah 1/isinya. Nah, habis itu kita evaluasi di titik X1, X-1 dan Y1. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 6 kali -1 -6 pangkat 2 kali 1 2 ditambah 2X berarti -2 per 1 per -1 kuadrat 1 tambah 1 2. Oke, berarti kita udah punya nilainya -1 gitu ya untuk fx. Kalau untuk FY bagaimana? Sama saja. FY berarti kita turunkan yang ada Y-nya. Di sini perkalian antara konstanta dengan E pangkat 2Y. Berarti E pangkat 2Y menghasilkan 2E 2Y gitu ya. Berarti 2 taruh depan, 2 dikali 3 6. Sama. Tapi X kuadratnya tidak diturunkan karena konstanta 2Y ditambah. Nah, sekarang ln X kuadrat tambah Y turunannya apa? Turunan dari Y 1. 1 dikali turunan dari ln-nya. Berarti jadinya 1/x kuadrat ditambah Y.
kita evaluasi di min satu sama satu, berarti kita peroleh 6 kali min satu kuadrat, 6 dikali E pangkat 2 kali satu Y. Di 2 kali satu ya, Y-nya kan satu. Ditambah dengan satu per min satu kuadrat satu ditambah satu jadi 2. Satu per 2. Selesai. Gitu ya. Nomor satu harusnya gampang dan nggak ada pertanyaan. Jadi kita langsung beralih ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ada ada A, B, C gitu. Tapi kita kelarinnya satu-satu dulu. Misal diberi fungsi f x, y, akar 9 min x kuadrat min y kuadrat gitu. Pertama, tentukan nilai dari f1 min 2. Oh ya udah, berarti sesederhana tinggal f ketika x-nya satu dan y-nya min 2 kita substitusi aja. Berarti jadi akar dari 9 dikurang x kuadrat satu ya, min 2 kuadrat 4. Berarti hasilnya akar 4 2 ya kan? Ya, hasilnya akar 4 atau 2. Terus biasanya paket pertanyaannya itu adalah daerah asal. Nah, bisa daerah asal nih. Gimana daerah asalnya? Ini masih mudah lah ya. Pertama kita analisis dari bentuknya dulu. 9 min x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Daerah asalnya itu berarti daerah-daerah yang terdefinisi. X sama Y apa aja yang terdefinisi. Berarti daerah asal itu adalah titik X, Y di R2 karena dua dimensi. Di mana? Nah, keseluruhannya kan anggota real. Tapi akar itu hanya bisa dihitung kalau yang di dalamnya itu positif. Berarti kita tulis yang di dalamnya dulu. Berarti kalau si min x dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat itu positif atau lebih dari sama dengan 0. Berarti DF-nya seperti itu. Mungkin kalau nanti di apa namanya? Di pertanyaannya lebih advance lagi, kita bisa disuruh gambar ya, tiba-tiba suruh gambar daerah asalnya itu gimana. Kita bisa manfaatin daerah asal yang di sini. Kita sederhanakan dulu jadi 9 lebih besar daripada x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jadi kita udah ketahuan nih, punya daerah asal, sketsanya tuh kayak gimana nanti. Di sini ya jelas ya, ini tuh adalah persamaan bola, lingkaran. Persamaan lingkaran. Pusatnya di mana? Pusat 0,0. Nah, kalau misalkan ditanya sketsanya, sketsakan. Ini sketsa. Berarti sketsanya gimana? Sketsanya nanti kita bakal punya kita garisin dulu. Misalkan di sini ada koordinat kartesiannya, di sini pusat 0,0 ya. Nah, persamaan lingkaran kan berarti kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, r radius. Di sini 9 yang kita punya, berarti radiusnya 3. Artinya ke kanan 3, ke bawah 3, jadi min ya. Ke kiri 3, ke atas juga 3. Kita punya lingkaran. Wah, kita pakai bantuan sapes aja. Oh, ini ada yang lebih bagus, x, y. Ya udahlah ya. Nah, kita pakai bantuan shapes aja. Nah, kira-kira gini lah. Ya, kira-kira seperti itu. Tiga ya. Jari-jari tiga.
3. Nah, karena kurang dari 9 gitu kan, berarti si daerah asalnya itu, si daerah asalnya itu ya udah yang bagian yang kurang berarti di dalam lingkaran. Itu berarti daerah asal. Gitu. Kalau karena kita punya x kuadrat tambah y kuadratnya itu kurang dari 9. Dan tepi-tepi di lingkarannya nih juga termasuk karena ada sama dengan. Nah, gitu aja. Nah, biasanya kalau udah ditanya daerah asal tuh ada temennya. Temennya adalah tidak lain dan tidak bukan menentukan daerah hasil atau range daerah hasil dari fungsi f. Nah, caranya gimana Kak? Cara mencarinya gitu. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya kita bisa memanfaatkan si daerah asal. Kok gitu? Gimana? Daerah asalnya kan x kuadrat tambah y kuadrat. Kurang dari sama dengan 9. Nah, x kuadrat itu sama y kuadrat, dia ini x kuadrat tuh lebih dari nol ya. Nggak mungkin negatif gitu. Y kuadrat juga nggak mungkin negatif. Berarti bisalah kita tambahkan pengetahuan ini gitu. Nah, 0 sampai 9 adalah asalnya. Oke? 0 sampai 9 adalah asalnya. Nah, iya. 0 sampai 9 adalah asalnya. Terus kalau misalkan kita kali min satu gitu ya, kita kali min satu, berarti kita bisa bilang daerahnya itu dari min 9 sampai dengan min x kuadrat, min y kuadrat, sampai 0 gitu kan. Ini buat apa Kak? Ini buat apa? Ini biar biar adalah. Nah, habis itu coba semuanya kita tambah 9. Ini tambah 9, di sini tambah 9. Kalau kita tambah 9, hasilnya nanti 9 min x kuadrat min y kuadrat sampai 9. Nah, oh ternyata ini tujuannya. Tujuannya adalah kita membuat si yang di dalam fx, gitu. Kita membuat si dalam fx. Habis itu kita apain? Kita akar lah ya. Kita akarkan berarti 0 sampai dengan akar ya. Akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. 9 diakar jadi 3. Ini adalah fx, koma y yang kita tahu di soal. Oh, berarti dapat nih daerah hasilnya tuh. Berarti daerah hasilnya WF, WF ya kan. Misalkan bilangannya Z, Z-nya dari 0 sampai 3. Nah, gitu. Selesai. Gampang lah ya. Tapi kalau untuk persamaan-persamaan yang rumit kayaknya nggak bakal sampai ditanya daerah hasil sih. Karena ini masih muda jadi possible untuk ditanyain daerah hasil. Oke, kalau gitu kita lanjut aja karena ini masih mudah, masih permulaan. Kita bergeser ke, nah, ini materi lintasan-lintasan nih. Ini materi limit-limit nih, yang biasanya disuruh cari lintasan-lintasan. Tentukan limit berikut gitu kan. Biasanya kalau nentuin limit kan pakai lintasan. Gitu. Ketika x 0, y sama dengan x gitu kan. Terus ketika apalagi x-nya 0, sorry. Ketika x-nya
berapa lah gitulah. Oh y-nya 0, x-nya y gitu. Nah, itu lintasan lintasan satu, lintasan dua. Tapi di sini ada yang menarik. Yang menarik adalah kita punya x kuadrat tambah y kuadrat. Di sini juga ada 4x kuadrat tambah 4y kuadrat. Kalau kita recall ya, kita recall kalkulus-kalkulus yang sudah-sudah, ya kan. Di kalkulus 2, di kalkulus 2 itu kita punya koordinat polar. Koordinat polar itu basicnya adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan si x-nya itu sama dengan r cos theta, dan si y-nya itu sama dengan r sin theta. Nah, dengan memanfaatkan hal ini, kita coba tulis ulang dulu soalnya. Kita nanti punya limit x, y ya, menuju 0,0. Dari siapa? Dari sin x kuadrat y kuadrat per, ini empatnya difaktorin aja langsung ya, x kuadrat tambah y kuadrat. Ini sama aja kalau kita menggunakan koordinat polar. Kita bisa gunakan koordinat polar dengan mengubah bentuk x kuadrat y kuadrat menjadi r kuadrat. Berarti kalau dalam koordinat polar eh, limitnya bukan dari x, y ya. Koordinat polar itu cuman ada sumbu r. Sorry. Koordinat polar itu miring lagi. Koordinat polar itu cuman ada garis r gini ya, radius gitu. Terus bergerak sejauh eta. Jadi bergeraknya itu bukan x, y, tapi bergeraknya cuman r gitu ya. Bergerak cuman r. Radius soalnya. Dari titik pusat ke tujuan itu. Jadi cuman didekati oleh r. R-nya juga dari kanan. Karena kita gambar selalu dari ke kanan gitu. Ini, ini polar. Ini koordinat polar. Ya, tulis di bawahnya aja. Berarti kita ubah dia menjadi polar. Limitnya dia berubah jadi r menuju 0 dari kanan ya. Untuk siapa? Nah, untuk si sin r square over 4r square. Ya. Nah kan kalau kayak gini gampang ya. Kayak gini kan jadi gampang nih. Kita tahu, kita juga tahu kita tahu bahwa bahwa apa? Bahwa sesungguhnya limit t menuju 0 untuk sin t per t sama dengan 1. Berarti misal t kuadrat sama dengan sorry. Berarti kalau kita punya r kuadrat sama dengan t, artinya sin r kuadrat per 4r kuadrat sama dengan, ya, sama dengan sin t per 4t gitu kan. Ini kalau didekati menuju 0, 1 per 4 gitu. Berarti langsung di sini aja. Berarti ini langsung kita punya seperempat jawabannya. Karena sudah limit R mendekati 0 untuk sin R kuadrat per 4R. Kita tahu pakai ini ya. Sin R per R berarti 1. Berarti kalau sin R kuadrat per R kuadrat 1 juga. Yang belum ada seperempatnya. Jadi hasilnya seperempat. Nah, simpel kan gitu ujian? Simpel banget coy. Tentukan nilai limit, nah gitu doang.
Tapi ya, jangan melupakan koordinat polar. Ini kalau nggak salah di pekan 7 nanti kita belajar koordinat polar lagi ya untuk integral. Jadi diingat-ingat koordinat polarnya. Oke, ada mau ditanyain dulu nih? Kak, saya mau nanya Kak, Apa? itu kan nilai limitnya itu diambil pakai pendekatannya yang koordinat polar ya Kak, Mana? Ini. yang barusan ya. Hmm. Itu kalau misalnya di koordinat polarnya itu ada misalnya nilainya itu kan seperempat tuh Kak, Hmm. yang di sini itu tuh apakah bisa diartiin kalau nilai limitnya itu seperempat udah pasti ada dan nilainya seperempat Kak? Iya, sama kok mereka. Mau di polar atau mau di Cartesius ya. Hasilnya bakal seperempat. Berarti limitnya ada dan ini nilainya seperempat ini. Kalau mau coba di Cartesian, ya udah silakan cari cari dia punya lintasan. Habis itu dicari deh limit kiri, limit kanan dan segala macamnya. Oke? Oke Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Nah, empat. Empat ini masalah aturan rantai ya. Dan ini juga masih anak-anak ya pengerjaannya. Kita cuman diminta do teta gitu. Do teta ketika teta sama dengan pi per 6. Kita punya W itu apa? W itu adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Tapi X itu fungsi juga dari teta, Y juga dari teta, Z juga dari teta. Berarti untuk hal ini do do teta itu kita bisa cari dengan cara menurunkan si W, kita turunkan si W terhadap variabel-variabelnya. Berarti kita bisa turunkan si W dengan si X gitu kan. Nanti menghasilkan fungsi X aja, tapi dia belum ada tetanya. Berarti nanti si X ini jangan lupa diturunkan terhadap si teta. Nah, nanti ditambah dengan si W per Y yang dikali dengan DY D theta. Do Z juga sama. Sorry, do W do Z ya. Do W do Z, DZ D theta. Kak, aku mau turunin dulu nanti. Aku mau substitusi dulu, nanti diturunin. Boleh, serah. Aku lebih nyaman pakai gini. Oke, kayaknya biar enak dipandang, kita bedain aja warnanya. Bisa nggak sih dibedain kayak gini langsung? Set, and properties. Warnanya hijau. Anjay, bisa coy. Nah, enak nih. Oke, kita coba turunin W terhadap X. Kita punya apa? Kita punya Y ya. Kita punya Y. Lalu kita turunkan X terhadap theta. X-nya itu cos theta. Berarti kalau diturunkan, kita punya min sin theta. W. W diturunkan terhadap Y. Kocak, ini masih ada yang lain. Ya udah gini deh, tulis di bawah aja. Oke, kita tulis satu-satu. Do W, do X. Do W, do X. Itu berarti kita nanti punya Y ditambah Z ya. Y ditambah Z. Nah, ini bisa langsung di substitute ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau udah diturunin. Karena mereka belum punya theta. Do W, do X sudah. Do W,
Do Y, jadi punya apa? X sama Z. X sama Z. Do Z do Z, berarti seharusnya Y sama X sama Y ya. Betul, X sama Y. Sekarang kita turunkan X terhadap theta. Nah, ini pakainya D biasa karena variabelnya cuma satu gitu. Jadi bukan parsial. X terhadap theta jadi min sin theta, itulah. Y terhadap theta jadi cos theta. Z terhadap theta jadi 2 theta. Oh, jadi 2 aja. Jadi 2 aja. Oke, berarti kalau kita kalikan ya, nih kiri sama kanan dikali gitu. Jadi nanti kita punya do W per do X, do W per do X, do W per do theta sama dengan Y tambah Z dikali minus sin theta, X tambah Z dikali em, cos theta ditambah 2 kali X tambah Y. Sekarang kita substitusi dulu aja. Sebenarnya terserah langkah-langkahnya. Yang penting hasilnya tuh ada. Hasilnya tuh semua fokus dalam bentuk theta. Y jadi sin, Z jadi itu. Berarti jadi 2 2 theta ya. Jadi 2 theta ditambah sin theta dikali dengan minus sin theta. X itu cos. Cos theta ditambah 2 theta. Cos theta ditambah 2 theta. Ini cos lagi. Ditambah 2 cos theta tambah sin theta. Hmm, gimana biar enak nih? Oh, jangan lupa ada theta pi per 6. Oh ya, kayaknya disubstitusi langsung aja deh theta pi per 6. Ketika tetanya pi per 6, berarti kita punya 2 theta jadi sepertiga ya. Pi per 3 ditambah pi per 6 berapa, guys? 30. Sin 30 setengah ya. Min setengah cos 30 akar 3 per 2 ditambah seper pi per 3. Ini akar 3 per 2 lagi. Akar 3 per 2 lagi ditambah setengah. Oke, oke. Pi per 3-nya, pi per 3-nya, pi per 3-nya ada yang min setengah sama ada yang 3 per 2. Berarti akar 3 dikurang 1 per 2 gitu ya. Dikali pi per 3. Habis itu setengah kali min setengah. Yang udah mana? Pi per 3, pi per 3
Habis itu ada setengah akar 3/2. Setengahnya dikali. Setengahnya dikali setengah. Berarti min seperempat akar 3 dikali akar 3. 3/4 ya. 3 dikurang 1/4. Hmm, habis itu ini yang belakang. 2 akar 3 tambah satu. Oh enggak, akar 3 tambah satu aja langsung. Satu tambah akar 3 aja deh. Biar bagus kelihatan. Oke, ada yang keliru ngitung-ngitungnya. Seperti tidak. Berarti kalau ini disederhanakan, sederhanakan. Ya, ya disederhanakan lah ya namanya. Jadi pi dikali akar 3 min satu ya. Dibagi 6. Pi akar 3 min setengah. Oh, ada minnya coy. Ada minusnya, sorry. Yang ini. Oh, bener deh. Terus yang ini. Oke, dah. Habis itu 3 kurang satu 2 bagi 4 setengah. tambah satu ya. Jadi 3/2 aja langsung. Tambah akar 3. Iya, harusnya seperti ini. Kalau tidak ada kesalahan gitu. Dah, gitu aja. Yang penting metodenya kayak gitu ya. Kalau masalah ngitung, ya udah maklum lah. Udah tua. Ada yang mau ditanyain dulu? Nomor 4. Si gampang lah ya nomor 4. Tinggal diturun seperti itu sih. Oke. Kalau gitu kita masuk nomor 5. Numero numero 5. Nah, nomor 5 masalah vektor coy. Kalau nama-nama vektor, berarti kita ngomongin turunan berarah, ya. Kita ngomongin turunan berarah. Kalau ngomongin turunan berarah, berarti dia ada turunan, ya kan? Ini turunan berarah. Turunan berarah. Dan ada apa? Ada vektor. Nah, sesimpel itu coy. Turunan berarah, ada turunan dan ada vektornya, ada arahnya. Berarti diturunkan lalu diberi arah. Berarti kita coba analisis soalnya ya. Kita punya titik A, B, sama C. Kita punya titik A 1,3, kita punya titik B 3,3, kita punya titik C 1,7. Nah, titik-titik ini dia itu, oh ada titik D lagi. 615. Nah, katanya ada turunan berarah fungsi f di A dalam arah AB. Berarti kita punya vektor berarah di A. Kita punya vektor berarah di A gitu nulisnya. Nah, pertanyaannya, oh hasilnya 3. Oh, berarti di titik A, nih dari titik sini nih, dari titik sini ada ada vektor AB yang sejauh 3. Artinya apa guys? Artinya kita harus tahu nih arah AB itu berapa. Kita harus tahu nih arah AB itu berapa dan kita harus tahu fungsinya apa. Tapi kan karena kita udah tahu turunan berarahnya 3, berarti kita nggak usah, kita bisa manfaatin buat cari si turunan fungsinya. Udah kalau gitu kita langsung saja mencari
si vektor AB ya. Ini informasi kita hapus dulu. Ternyata menemuin tempat aja. Dia bilang ada vektor A, ada turun berarah fungsi A, fungsi f di A dalam arah AB. Nah, arah AB itu berarti kan si AB ini adalah vektor ya. Vektornya AB itu berapa? Gimana kita tahu vektornya AB? Berarti kita kurangi aja dari B ke A masing-masing posisi. 3 ke 1, oh berarti dia bergerak sejauh 2. 3 ke 3 dia berarti bergerak sejauh 0. Nah ini baru vektornya. Tapi turunan berarah itu harus pakai unit, vektor unit. Kenapa? Karena ini tuh memberikan informasi bahwa bergerak searah, bergerak sejauh, nah, bergerak sejauh satu satuan. Makanya harus ada unit gitu biar seragam. Nah, vektor 2,0 itu vektornya, bukan vektor unit. Untuk mengetahui vektor unit, berarti kita harus tahu nih, kalau 2,0 itu bergerak satu satuannya itu berapa. Caranya kita bagi aja dengan panjang si AB. Jadi seluruh AB kita bagi dengan panjangnya. Berarti vektor unit, ya kan? Vektor unit itu berarti vektor AB, vektor unit AB ya, dibagi dengan panjangnya sendiri. Vektornya kan 2,0. Tulis saja 2,0. Dibagi dengan panjangnya. Panjang itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Biar ingat ya, kalau vektor itu notasinya A, B gitu. Atau bisa aja notasinya AI tambah BJ gitu. Nah, A sama B-nya bebas sih huruf apa aja. Berarti kalau ini nanti kita punya 2 kuadrat ditambah 0 gitu ya. Artinya vektor 2,0 ini dibagi dengan 2 gitu. Berarti vektor unit untuk AB adalah 1,0. Berarti dia bergerak satu satuan ke kanan, I itu kanan ya, J itu atas. Berarti bergerak satu satuan ke kanan, 0 satuan ke atas. Ya, berarti dia cuman bergerak secara vertikali. Oke, kita berarti kalau dikasih tahu, oh bahwa turun turunan berarah fungsi f di A untuk vektor AB, ya kan di dalam vektor AB itu sejauh 3 katanya. Vektor AB ini pakai unitnya, sorry. Unit. Unit dari AB gitulah. Nah, sejauh 3. Berarti kita bisa dapat eh A itu 1,3 ya. Nih, A itu 1,3. Berarti turunan fungsi di titik 1,3 gitu ya. Di titik 1,3, unitnya itu 1,0 ya kan? 1,0 itu sama dengan 3 gitu. Ini kan nabla ya, nabla. Nabla atau grad. Grad itu vektor juga. Yang isinya fx 1,3 dan fy 1,3 dikali 1,0. Nah, kalau perkalian vektor itu yang bersesuaian aja yang dikali. Berarti fx dengan 1, fy dengan 0. Berarti kita hasil akhirnya kita punya bahwa fx 1,3 itu sama dengan 3 gitu. Oh, ternyata cuman ada turunan berarah x sejauh 3. Ini informasi buat apa, Kak? Nah, ini kita keep dulu karena kita pada akhirnya pengen tahu turunan berarah fungsi f di A, tapi vektornya AD.
Nah, kenapa kita perlu tahu AD itu berarti nanti bisa aja kita butuh fx sama fy kan. Kalau kita baru punya fx nih. Jadi kita cari fy-nya dulu. Oke, sekarang kita ke fy. Fy itu kita bisa dapat informasinya dari mana, Kak? Kita bisa dapat informasinya dari ini nih, ada OA juga ada turunan berarahnya dalam vektor AC sejauh 26. AC itu 17. A itu 13, C itu 17. Oke. Kita, yang kedua turunan berarah di AC gitu ya. Nah, A itu tadi 13, C itu 17. Berarti AC sama dengan 13. Satu ketiga. Apa sih? 13, 17. Satu ke satu, 0 ya. Ini 1,1, 1,3, ini 1,7. Satu ke satu, 0. Tiga ke 7, 4 gitu. Tapi ini masih vektor. Vektor unitnya gimana? Vektor unit dari AC itu sama dengan si 0,4 itu, si AC ya, si 0,4 dibagi dengan panjangnya. Panjangnya berarti akar dari 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Langsung aja. Ini kan cancel ya, akar sama kuadratnya. Nanti kita punya vektor unitnya 0,1. Nah, 0,1 itu artinya apa? Dia jarak 0 ke kanan, satu ke atas. Nah, habis itu sama kayak yang sebelumnya, karena kita udah punya turunan berarah di A untuk vektor AC, ya kan? Sama dengan 26. Ini unit AC, sorry. Unit AC itu sama dengan 26. Berarti kita punya fx 13 ya, koma fy 13 dikali dengan unitnya. Unitnya 0,1 sama dengan 26. Berarti kita peroleh fy sama dengan fy 13 sama dengan 26. Oke, kita udah punya informasi fx di A sama fy di A. 3 dan 26. Berarti kita bisa tulis nanti gini. F di A gitu ya. A itu 13 kan. Sama dengan 3,2. Nah, nanti ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai sebagai untuk mencari AD. Nah, kita sekarang diminta untuk cari AD kan. A di AD gitu. AD itu vektornya adalah D itu 6, 15. Oke. A tadi 13. D 6, 15. A 13, D 6 sama 15. Berarti kalau kita punya vektor AD, kita punya apa? Kita punya vektor 1 ke 6, 5 ya. 3 ke 15 berapa? 12 ya, gitu. Panjangnya gimana? Panjangnya kita akar. 5,12 dibagi dengan akar dari kuadrat masing-masing. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini kalau triple Pythagoras ya, 5, 12 itu pasangannya 13. Berarti 13 kuadrat gitu. Berarti langsung aku tulis aja vektor unitnya 5 per 13, 12 per 13. Artinya jalan sejauh 5 per 13 ke kanan, ke atasnya 12 per 13. Oke, karena kita udah punya eh, turunan di A ya, kita udah punya turunan di A. Kita bisa langsung tulis dia sebagai 3,26 nanti ya. Berarti ini kita sama dengan berapa gitu. Berarti kita punya 3,26 dikali dengan 5,13
koma 12 13. Yang kiri kali sama yang kiri 3 kali 5 15 per 13. Yang kanan 26 per 26 kali 12 per 13. Berarti 2 kali 12 24 ya. 24 per kok per 13 kan habis 13. Selesai. Oh, ternyata turunan berarah A di AD dalam vektor AD itu 15 per 13, 24 gitu. Atau ya bisa pakai jumlah plus gitu ya. Ditambah mereka. Oh ya ditambah deng langsung hasil jadi coy. Karena udah jadi satu kesatuan. Ditambah ya. Dot product. Ini nggak usah dihitung. Udah gini aja. Aman nih? Ada yang mau ditanyain dulu? Masalah turunan berarah? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini, wow, yang paling dekat nih. Yang paling dekat, paling-paling. Oh, paling-paling. Kalau ada kata paling berarti sepertinya tentang optimisasi gitu, optimisasi. Optimisasi. Berarti max min itu ya. Nah, kalau maksimum minimum pakai apa? Cara berpikirnya, oh, maksimum minimum pakai Lagrange ya kan? Lagrange. Terus apa lagi? Pakai titik kritis. Kritis. Apalagi yang terakhir? Pakai batas. Ada tiga caranya. Lagrange bisa, titik kritis bisa, pakai batas. Tapi gimana cara kita memutuskan pakai metode yang mana? Nah, yang paling gampang adalah kalau Lagrange itu harus ada objektifnya. Ada objektif, ada kendala. Harus ada fungsi kendala. Kalau titik kritis, nanti dulu. Kalau batas, ya berarti harus ada batas. Harus ada batas. Harus terbatas. Harus ada selang. Gitu. Kalau nggak ada kendala, nggak ada batasnya, nggak ada selang, maksudnya nggak secara eksplisit disebutkan, berarti kita pakai titik kritis. Ini lainnya. Nah, sama kayak nomor 6 nih. Nomor 6 optimisasi, tapi kok kayak nggak ada kendalanya gitu. Terus nggak ada batasnya gitu. Jadi kita pakai titik kritis. Nah, masalahnya gimana cara kita tahu fungsi objektifnya? Kita pertama, oh ya, kalau mau optimisasi berarti kita harus tahu fungsi objektif kan? Fungsi objektif. Fungsi tujuannya itu apa? Di sini tujuannya adalah untuk mencari titik-titik pada permukaan yang paling dekat ke titik 0,0,0. Artinya apa? Artinya objektifnya adalah kita pengen cari jarak terdekat, pengen cari titik dengan jarak terdekat dari titik 0,0,0. Oh, berarti objektifnya kita udah bisa tulis nih. Misalkan F ya. Objektifnya kita bisa rumuskan sebagai F X, Y, Z. Sorry. Paling dekat berarti paling kecil dong. Berarti kita minimumkan. Minimumkan F, X, Y, Z. Nah, karena masalah jarak, berarti kita pakai
pengetahuan. Pakai rumus jarak aja. Simpel lah ya, jarak Euclidean. Di mana X kurang X1 kurang X0 gitu ya. Di sini X1-nya itu adalah X, itu karena kita nggak tahu X0-nya itu ya si nol. Jadi ini yang mau dicari, nolnya itu titik asal. Dikuadratin ditambah Y min Y0, dikuadratin ditambah Z min 0. Kak, ini titik permukaan Z kuadrat X Y tambah satu jadi apa dong? Nah, itu ternyata bisa jadi kendala. Kita bisa jadikan dia sebagai kendalanya. Karena terbatas di permukaan gitu. Nih, ini kendala. Ini bisa sebagai kendala. Atau, nah ada ataunya. Atau kita coba sederhanakan dulu bentuk ini. Nanti kita punya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, atau kita bisa langsung substitusi aja si Z kuadrat ini ke dalam fungsi objektif. Karena fungsi objektifnya juga memuat Z kuadrat kan. Berarti kita update objektif kita menjadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, Z kuadratnya XY tambah satu. Ditambah XY tambah 1. Oke, kita udah punya fungsi objektifnya. Kita udah punya fungsi objektif yang baru. Nah, habis itu gimana cara kita mencari nilai-nilai minimumnya gitu. Kita kan harus pakai cari titik kritis ya. Kan minimum kan F. Ini tulis F aja lah ya biar cepat. Nah, kayaknya susah gitu kalau ada akar-akarnya. Berarti kita coba bikin fungsi baru G yang akan sama dengan F kuadrat. Sehingga kita punya fungsi yang kita mau minimumkan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah XY ditambah satu. Nah, ini terlihat lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk diselesaikan. Berarti yang kita mau minimumkan adalah si G gitu, minimumkan G ya. Nah, cara meminimumkan si G gimana? Cara meminimumkan si G ya kita cari bilangan kritisnya gitu. Kita cari si nabla, nabla dari G. Nabla dari G apa? Nabla dari G berarti turunan-turunan ya berarti ada fx, ada fy, ada fz enggak? Karena z-nya udah di substitut ya. Berarti nanti kita punya fx yang sama dengan 2x ditambah y ya di sini. Lalu fy-nya itu 2y ditambah x. Karena kita mau cari bilangan kritis, berarti fx itu harus sama dengan 0, fy itu harus sama dengan 0. Berarti kita punya sistem nih. Kita punya sistemnya 2x tambah y sama dengan 2y tambah x. Berarti ini kita selesaikan. Hmm, jadi x sama dengan y ya ternyata. Ya, jadi x sama dengan y. Gimana biar 0? Berarti x sama dengan y sama dengan 0. Oke, berarti titik stasionernya dia cuma ada satu, guys, ternyata untuk saat ini. Ketika si x-nya oh bukan, bukan satu. Belum selesai karena ada z ya. Kita punya z, jangan lupa. Kita masih punya z. X-nya itu 0, Y-nya itu 0. Berarti X, Y, Z nah, sama dengan 0, Z. Z-nya belum tahu. Z-nya belum tahu. Kenapa Z ini masih dimasukin, Kak? Karena awalnya kan F gitu. Sementara kita meminimumkan si G. Awalnya si F. F itu ada Z-nya. Dan titik awalnya pun ada.
Z gitu. Ada Z sama dengan nol. Berarti kita harus memastikan bahwa si Z ini juga ikut nih memenuhi F yang ini atau memenuhi yang ini. Nah, gimana kita memastikan Z-nya ikut? Oh, nggak, lanjut dulu ke ini deh. Kita lanjut dulu ke cek turunan keduanya dulu deh. Karena nanggung. Kita coba cek turunan kedua. 2X diturunin jadi 2 ya. 2X diturunin terhadap X jadi 2. Turunin terhadap Y jadi 1. Di sini juga 1. Di sini juga 2 gitu. Ini sama dengan 3 ya. Untuk uji turunan keduanya. 3 itu lebih dari 0. Oke. Ini D ketika X-nya 0, Y-nya 0. Habis itu, ini D 0,0. Habis itu, kita cek khusus fxx-nya aja. Turunan keduanya. Fxx-nya itu 0. Fxx di 0,0 itu kan ya 2 gitu. 2 yang dievaluasi di 0,0. Sama dengan 2 gitu lah ya. 2 ini juga positif. Oh, D-nya positif. Berarti kalau nggak minimum maksimum. Terus fxx-nya 2. Oh, berarti dia cekung atas. Cekung atas berarti dia minimum. Min lokal. Anjay. Oke, berarti udah jodoh ya. Dia udah jodoh nih. Bahwasanya kita mencari jarak yang paling dekat gitu. Dan dia terbukti minimum lokal. Oke, habis itu kita eh punya kendala ya yang kita masukin ke Z sebenarnya. Tapi kita belum cari nilai Z-nya berapa. Karena kita punya 0,0 itu meminimumkan, berarti Z-nya itu akan mengikuti. Nah, permukaannya kan tadi dibilang Z kuadrat sama dengan XY tambah 1 gitu. Berarti kalau ini kita substitusi X sama Y-nya sama dengan 0, kita punya Z kuadrat sama dengan 1. Berarti Z yang memenuhi itu di plus minus 1. Berarti titik-titik kritisnya kita ada 2, guys. Ternyata kita punya 2, yaitu di 0,0,1 dan 0,0, min 1. Berarti tentukan titik-titik pada permukaan yang paling dekat dengan titik asal. Ya ini jawabannya. 0,0,1 dan 0,0, min 1. Dia yang paling dekat dengan titik asal. Kenapa? Karena si 00-nya ini dia minimum lokal. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Masih aman, Kak? Aman lah. Aman nih. Adik-adik pertanyaannya coy. Kalau gitu kita ke 7, 8, 9, 10. Nah, ini 7. Tujuh, tujuh. Oke, kita lanjut ke 7. 7 ini dia, ini yang kayak aku bilang ya tadi ya. Yang aku bilang di sini tuh masalah optimisasi juga ya, ada max sama min. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa jelas tuh ada kendala. Ada fungsi objektif. Ini udah jelas objektifnya. Ini objektif. Ini kendala. Dan ini juga kendala. Oh, kendalanya dua, guys. Berarti kita pakai Lagrange. Lagrange. Lagrange-nya bentuknya harus kayak gimana? Grad grad dari objektif ya. Itu akan sama dengan grad dari kendala satu, sebut saja G,
dikali dengan koefisiennya ya, koefisien Lagrange, sebut saja lambda. Jangan lupa ditambah dengan kendala 2, sebut saja H, dan koefisien Lagrange-nya, sebut saja mu, sebut saja mu. Nah, berarti biar enak kita cari dulu grad dari masing-masing fungsi lah ya. Grad dari F. Nah, berarti turunan dari F untuk masing-masing variabel X, Y, dan Z. Kalau terhadap X dia jadi satu, terhadap Y dia jadi 2, terhadap Z dia nol. Oke? Kalau yang G terhadap X dia satu, Y dia satu, Z dia juga satu. Kalau yang H terhadap X dia nol, terhadap Y dia 2Y, terhadap Z dia 2Z. Habis itu kita bikin sistem persamaan Lagrange-nya. Kayak informasi apa yang kita dapat? Kita udah ini berarti ini ada lambda gitu ya. Jangan lupa ada lambda, di sini ada mu. Hmm, kendala satu. Ini kendala satu, kendala dua. Berarti kan kalau F G lambda H mu berarti kita punya persamaan satu ya. Itu sama dengan satu yang akan sama dengan satu kali lambda. Sama dengan nol kali mu. Ditambah nol kali mu. Oke, berarti persamaan satunya itu persamaan duanya 2 sama dengan apa? Sama dengan satu kali lambda. Lambda ditambah apa? 2Y kali mu. 2Y dikali mu. Miu, 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 miu. Nah, habis itu yang ketiga number free, F-nya itu nol ya kan? Dika, itu akan sama dengan lambda ditambah 2Z kali mu. Oke, karena di sini sama-sama punya lambda ya. Benar kan ya? Ya benar. Benar guys. Karena sama-sama punya lambda ya, dan kita tahu bahwa lambda itu sama dengan satu ya. Kita tahu nih lambda sama dengan satu. Dari sini. Berarti di sini kita bisa tulis sebagai apa? Sebagai 2 sama dengan satu tambah 2Y. Satu ditambah 2Y mu. Tapi langsung aku tulis aja satunya pindah ke sana ya. 2 kurang satu jadinya. 2 kurang satu itu satu yang akan sama dengan 2Y mu. Yang ini min satu jadinya ya. Yang akan sama dengan 2Y 2Z. 2Z nih. Nah, kalau dari 2 sama 3 ini, kita kalau kalau di Lagrange ya, Lagrange itu titik kritisnya itu meliputi X, Y, Z. Nah, kendala berarti ada yang lambda, ada yang mu gitu. Berarti kita coba cari nih X, Y, Z, lambda, mu. Ini titik kritis. Tikrit ya, titik kritis. Berarti dalam upaya mencari titik kritis, kita coba jumlahin deh. Nanti hasilnya kan akan sama dengan nol kali 2 2 mu aja langsung lah ya. 2 mu, Y ditambah Z, tahu kan ya? 2 mu-nya keluar, Y tambah Z gitu. Nah, dari sini kita dapat informasi coy. Apa informasinya? Bahwasanya mu itu sama dengan nol atau Y sama dengan min Z gitu kan? Nah, dari informasi yang kita dapatkan, mana yang kira-kira valid? Sehingga kita bisa catat. Kalau mu sama dengan nol, kita cek dulu mu sama dengan nol nih. Jadi kita
kalau dapat informasi jangan telan mentah-mentah dulu. Kita periksa, periksa. Katanya mu itu sama sama dengan nol. Kalau gitu berarti persamaan dua, yang persamaan dua, dia bilang kan dua sama dengan lambda, lambda itu satu ditambah dua z, z itu y gitu. Z itu y, z aja tulis deh. Itu z, z itu mu gitu. Apa sih? Satu tambah dua z mu gitu. Kalau mu-nya nol, berarti ini kita bisa substitusi jadi nanti kita punya di sini nol ya gitu. Hasilnya apa akhirnya? Akhirnya 2 sama dengan satu. Oh, berarti informasi mu sama dengan nol salah ya. Ini nggak boleh. Tidak validi. Berarti mau nggak mau Y sama dengan min Z. Dan ini harus validi gitu, harus valid. Karena karena titik kritisnya memaksakan itu. Artinya apa, guys? Artinya kita bisa substitusi, kita periksa. Periksa lagi ketika Y sama dengan negatif Z. Pakai persamaan 2 lagi aja. Di sini nanti kita punya apa? Kita nanti punya, cara ada yang gampang nggak? Oh, ada yang gampang. Kendalanya X tambah Z sama dengan satu gitu. Kita pakai kendala aja. Pakai G. G bilang X tambah Y tambah Z gitu ya. Sama dengan satu. Nih, tuh. X tambah Y tambah Z sama dengan satu. Itu paling gampang ternyata. Katanya Y sama dengan min Z gitu. Berarti X ditambah Y dikurang dikurang Y sama dengan satu gitulah ya. Artinya X sama dengan satu. Oke, kalau X sama dengan satu, nah di sini kita juga bisa periksa ya, pakai H, pakai H, H bilang Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 katanya. Ya. Terus dia bilang Y itu sama dengan min Z kuadrat, berarti min Z kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Kita punya 2 Z kuadrat ya, 2 Z kuadrat sama dengan 4 gitu. Jadi Z kuadrat sama dengan plus minus akar 2. Z kuadrat plus minus akar 2. Katanya Y sama dengan min Z. Berarti Y kuadrat akan sama dengan minus plus akar 2. Tinggal kita balik. Oke, kita udah punya semua nih titik-titiknya. Kita udah punya semua X sama Z gitu ya. Ini yang mu sama lambda kalau nggak dapat nggak apa-apa ya. Berarti udah kita kumpulin. Berarti titik kritis, titik krit, titik kritnya kita udah punya. X-nya itu selalu satu. X-nya selalu satu. Terus Y-nya itu ada dua ya, min plus ya, min plus akar 2, Z-nya plus min akar 2. Berarti titiknya bakal jadi 3, jadi 3, jadi 2 nih. Kalau X-nya X, Y, Z, berarti ada yang 1, min akar 2, akar 2, ada lagi yang 1, akar 2 min akar 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mana yang max, mana yang min? Cara tahunya gimana? Cara tahunya kita substitute ke fungsi objektif X tambah 2Y. Sesimpel itu. Berarti kalau objektifnya X ditambah 2Y, betul kan ya, X tambah 2Y, berarti ini misalkan A, ini B itu. Berarti kalau titik A, kita punya satu dikurang ya. Satu dikurang
2 akar 2. Yang B 1 ditambah 2 akar. Jelas ya ini yang min, ini yang max. Gitu. Aman ya? Aman. Berarti ini nilainya. Berarti titiknya yang min yang ini. Titik yang meminimumkan ini titiknya. Titik min, ini titik max. Ini adalah nilai nilai minimum. Ini nilai max. Gitu. Ya. Jadi yaudah. Walaupun ada kendalanya sampai 3 4 juga nggak masalah coy. Aman ya? Aman. Ini materi-materi emang udah dibahas jadi harusnya aman sih. Mana ini? Oke. Nah, kita beralih ke nomor 8 ya. Nomor 8 ini materi pekan 5 nih yang nggak dikuiskan nih. Tentukan volume dari benda pejal. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Volume itu, volume itu kan tiga dimensi. Tapi kita bisa pakai integral lipat dua untuk menentukan volume tiga dimensi. Karena kita punya ini, kita punya satu dimensinya, terus kita integralin sekali jadi dua dimensi, integralin sekali lagi jadi tiga dimensi. Makanya di nomor 8 kita pakai integral lipat dua. Gimana cara memformulasikan integral lipat dua? Ini sebenarnya simpel banget ya. Kalau ditanya volume berarti V ya. V. V sama dengan apa? Sama dengan integral lipat 2 pada apa? Pada daerah asalnya ya, pada batas-batasnya. Dari siapa? Dari fungsinya. Fungsinya di sini kita punya Z. D, V. Sesimpel itu. Sesederhana itu ya. Em, ya, ini jadi kenapa bisa volume sebagai ini? Karena dia ini satu dimensi. Satu, satu dimensi. Terus diintegralin sekali jadi dua dimensi. Diintegralin lagi jadi tiga dimensi. Nah, kalau area kan, area area itu luas. Area itu luas di bawah kurva area. Area dua dimensi. Makanya integralnya itu lipat 2 1 dA. Nah, satu ini bukan dimensi. Satu ini bukan. Satu ini konstanta. Konstanta skalar. Dia itu nggak bisa dibilang satu dimensi karena dia titik. Titik dia ini. Titik diintegralin jadi satu dimensi. Satu dimensi diintegralin jadi dua dimensi. Makanya area satu kali dA. Gitu ya. Nah, itu intermezzo aja. Nah, kalau ini berarti kita kalau mau mencari volumenya, kita integralkan dia dua kali gitu. Dari si R. Untuk si Z, Z-nya apa? Z-nya X tambah Y dV. Dulu ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara menentukan R-nya, Kak? Yang mana dulu yang harus diintegralin, yang mana dulu gitu. Itu pertanyaan bagus ya. Kita punya eh batasnya. Batasnya itu kan persegi panjang dari 0 sampai 2 dan min 2,0 gitu. Berarti kalau kita visualisasikan, kita gambar gitu ya. Serot, serot. Nah, 0 sampai min 2. 0 sampai min 2. Berarti di sini kita. 0 min 2. Oh, 0 sampai min 2. Terus 2 sampai 0. Y-nya 2. 2 sampai 0. Berarti batasnya yang mana? Batasnya adalah 2 sampai 0 ini.
Min 2 sampai nol berarti min 2 sampai 2. Nah, ini yang kita mau cari. Pertanyaannya, fungsinya sendiri itu terdefinisi nggak di R ini, di R nih pertanyaannya. Kayak kita cek, mutlak X itu apa? Mutlak X itu punya dua nilai, ya kan? Mutlak X, dia punya dua nilai. Dia akan menjadi X kalau X-nya lebih besar dari nol, atau dia jadi negatif X kalau X-nya kurang dari nol. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti dalam kasus ini, dalam, bentar, oh kebalik guys. 0,2 ini buat si X, min 2, 0 itu buat si Y. Jadi 0 sampai 2 itu si pergerakan sumbu X ya, karena ini dikali gitu. Berarti salah gambarnya. X-nya itu bergerak dari 0 sampai 2. Itu kan selang ya, bukan vektor. Dari 0 sampai 2. Aduh, ngelek. Aduh, ngelek. Aduh, ngelek. Ya, dia bukan vektor. Sekali lagi, dia selang. X kali Y berarti X-nya bergerak 0 sampai 2. Berarti dari 0 sampai 2 di sini. Dan Y ini kan, ini X, ini Y. 2 min 2 sampai 0. Di bawah ternyata. Oke. Nah, oke sekarang kita cek X-nya itu, berarti kan yang ini. Hop, 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 hop. X-nya itu 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu lebih dari 0. Berarti kita pakai fungsinya yang ini aja. Kalau mutlaknya gimana, Kak? Mutlaknya sama. Nilainya itu 2. Y kalau Y-nya positif atau negatif. Y kalau Y-nya negatif. Karena dia dari 0 sampai min 2 ya, berarti dia pakai yang. Berarti fungsi Z-nya kita bisa ubah menjadi Z sama dengan X dikurang Y. Karena batasnya udah ditentukan. Kalau batasnya belum ditentukan, nanti dipisah ya ketika lebih dari nol sama kurang dari nol. Nah, berarti kita bisa cari volumenya integral lipat 2 dari X dikurang Y. X dikurang Y dV. Nah, dV itu bisa dy dx karena kita dua kali ya, berarti diintegral terhadap Y terhadap X. Nah, caranya adalah tulis dulu pantatnya itu mau dy dx atau dx dy. Biasanya dy dx gitu, biasanya. Artinya, integral ini terhadap dy terus diintegralkan lagi terhadap dx. Berarti integral yang paling dalam batasnya itu batas si y. Batas si y itu adalah 0 sampai min 2. Berarti min 2 sampai 0 ya penulisannya. Min 2 sampai 0. Berarti kalau yang dx dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Terus kita apa yang kita integralkan biasa deh. Integralkan biasa 0 sampai 2. Nah, yang dalam kita ulang integralin terhadap y. X integral y berarti xy. Y integral y berarti y kuadrat per 2. Dievaluasi dari y sama dengan min 2 sampai 0. Jangan lupa ada dx-nya masih ya. Nggak usah plus c juga. Berarti kita integralkan ini berapa? Y min 2. Y min 2 berarti min 2x dikurang 4 ya. 4 per 2 berarti 2 langsung aja. Dikurang 0. Kurang 0. Berarti nggak ada gitu. Jadi min 2x. Min 2x min 2.
Oke, ntar ada yang salah nggak? Ada coy yang salah. Atas dulu kurang bawah nggak sih? -2 0 ya, kebalik. Berarti eh 0 dulu. 0 berapa? Dikurang min -2 x ya. Dikurang 4 per 2 2 berarti. Nah, A ke B. B kurang A. Ya benar. Atas kurang bawah. Oke, kita sederhanakan dulu biar enak integralnya. 0 sampai 2 dari 2x tambah 2 ternyata. Dx. Ini nggak perlu gimana-gimana, tinggal integralin biasa. Kita punya 4, sorry, kita punya 2x berarti ya. 2x kuadrat ditambah 2x yang dievaluasi dari x sama dengan 0 sampai 2. Berarti kita punya atasnya 48 ditambah 4 dikurang 0. Berarti 12. Berarti ya berarti jawabannya adalah eh ada yang kurang nggak sih? 2x kuadrat per 2. Oke, ya jawabannya 8. Dah, sesimpel itu ternyata. Jadi kita memperhatikan dulu apa sih yang mau diintegralkan Z di sini. Batasnya yang mana sih? Oh, persegi panjang 0,2 sampai 0,2 dan -2,0. Ternyata yang memenuhi batas adalah cuman mutlak X yang X dan mutlak Y yang mini. Terus udah deh integralin biasa. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke persoalan 9. Persoalan 9 sebenarnya bab 7 ya harusnya ya, belum di eh nggak ada yang bab 6 udah diajarin di kuliah. Jadi ya bisa lah harusnya lah ya. Oke, nomor 9. Nah, dia udah langsung nih suruh ngitung gitu. Kalau udah langsung suruh ngitung mah gampang. Jadi cara ngitungnya gimana? Ini diintegralin. Terus masukin batas ini, integralin lagi, masukin batas ini. Selesai. Ya kan? Gampang kan? Enggak, karena bentuknya absurd. Nah, kalau bentuk-bentuk absurd seperti ini, kita bisa lakukan transformasi. Kita bisa transformasi dia ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk koordinat polar. Lagi-lagi kita dibantu oleh polar. Ya, langsung aja ya. Koordinat polarnya langsung di gini, ulang deh biar ada ingat. X itu kan R cos theta. Y itu kan R sin theta. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan bola. Sebenarnya R kuadrat. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat itu dari sini gitu lah ya. Nah, habis itu kita memisalkan sesuatu. Apa yang kita misalkan? Ini jelas R kuadrat. Terus ini nih, ada anomali. 4 min X min 2 kuadrat. Ada anomali di sana. Dan itu punya siapa kira-kira? Punya si DY ternyata. Punya si DY. Artinya apa? Artinya Y itu dibatasi oleh interval 0 sampai akar 4 min X min 2 yang dikuadratin. Gitu. Artinya kita ubah aja dia ke koordinat polar, bro. Ya, kita ubah dia ke koordinat polar.
Kalau Y sama dengan nol ya udah lah ya, gampang lah ya, Y sama dengan nol. Tapi kalau Y sama dengan akar 4 min X min 2 kuadrat gitu. Itu sama dengan apa di polar gitu. Ini sama dengan Y jadi R cos, oke? Y jadi R sin, akar jadi akar, 4 jadi 4, X jadi R cos. R cos theta dikurang 2 yang dikuadratkan. Habis itu kita kerjain dulu nih R cos kuadrat itu biar enak kayaknya. Tetap dalam bentuk akarnya ya. 4-nya 4, R cos theta jadi R kuadrat cos kuadrat theta dikurang ditambah ya, ditambah dengan 2 kuadrat berarti 4. Baru dikurang dengan 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 4 kali R cos theta. 4R cos theta. Terus di akar. Ngop. 4 minus. Nah, 4 minus. Nah, ini. 4 minus 4. 4 minus 4. Berarti menyisakan min R kuadrat cos kuadrat segala rupa gitu. Habis itu kita kuadratkan R sin theta. Kita kuadratkan sebelah kanan. Berarti kita nanti punya R kuadrat sin theta kuadrat. Sin kuadrat theta. Yang akan sama dengan min ketemu plus. Min ketemu min jadi plus. Biar enak tulis di depan. 4R cos theta dikurang R kuadrat cos kuadrat theta. Kita pindah ruas si R kuadrat segala macamnya. Berarti 4R cos theta sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta dikurang R kuadrat dikurang ditambah R kuadrat theta. Kita faktorkan R kuadrat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Dia tetap jadi cos theta ya kan. Ini kita udah tahu lah ya, identitas trigono ini sama dengan satu ya. Satu identity, anjay. Dia identitas trigono. Berarti kita punya 4R cos theta sama dengan R kuadrat. Kalau kita bagi dengan R, jadi kita punya 4 cos theta sama dengan R. Oke, berarti kita udah punya nih R-nya 4 cos theta. Terus buat apa, Kak, itu kita bercapek-capek ria? Buat apa? Karena kita bisa transformasi koordinat ke polar. Oh iya, sampai lupa anjir. Transformasinya gimana? Transformasinya itu adalah hmm, misal ini koordinat kartesius ya. Luas kan berarti RDA gitu ya. Nah, kalau pindah ke polar, berarti bayangin polar itu sumbunya cuma satu nih. Cuma satu. Tapi dia ada ke ke empat mata angin itu. Sama ke sana. Terus dia ada yang ke bawah gitu. Nah, dia berjalan dulu sejauh radius, nih sejauh ini, sejauh R. Setelah berjalan sejauh R, dia bergerak sejauh sejauh sumbu theta gitu. Nah, itu kan luasnya ya. Itu luasnya. Kalau diintegralkan berarti kita bisa.
kita bisa bikin dia berputar berputar sepanjang sumbu Z ya, berputar gitu kan. Terserah berapa derajat gitu. Kalau mau jadi bola berarti kan putarannya harus 360 gitu. Berarti ya gitu. Berarti integralnya itu ada terhadap si R, radiusnya mau dari berapa sampai berapa. Ini tuh radiusnya berarti dari 0 sampai ke R ya, sampai jarak tertentu. Jadi dari 0 sampai jarak tertentu. Habis itu hmm, sudutnya dia dari sudut putarnya berarti kalau dari sini sampai sini berarti sudut putarnya itu 180 derajat ya. Berarti ya itu kita bisa macam-macamin tergantung kebutuhan. Itu gambaran aja. Berarti notasinya dia akan jadi simpelnya adalah dari 0 sampai ke R gitu. Dari 0 sampai ke R. Putarannya mau seberapa jauh dari 0 sampai kemana ya? Sampai ke theta berarti yang 0 sampai theta. Dari R, dr, d theta. Nah, R ini di awal adalah panjang panjang radius ya. Dia radius awalannya berapa? Habis itu mau dipanjangin lagi, diintegralin terhadap setiap panjangnya gitu. Jadi nanti ini kan panjang awalnya. Berarti kalau diintegralin berarti nanti ada arsirannya gitu ibaratnya. Nah, si integral 0 sampai theta dia itu eh, adalah seberapa jauh dia berputar gitu. Arsirannya seberapa jauh dia berputar gitu. Jadi cara konversinya seperti itu ya. Nah, masalahnya kita punyanya 0 sampai 4 dan 0 sampai ke bla 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 gitu. Tapi yang bla 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 kita udah punya 0 sampai R kan, berarti R-nya 4 cos theta. Kita tulis dulu aja nih langsung. Oh, berarti eh, berarti integral lipat dua koordinat polarnya kita nanti punya 0 sampai 4 cos theta ya kan karena R-nya di sana. Terus fungsinya jangan lupa ditulis ulang ya. Satu per bla 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 ini akar R berarti. Akar R kuadrat. Berarti apa namanya? RDR tulis dulu R dr d theta terus dikali satu per R kuadrat 1 per akar R kuadrat di akar R kuadrat. Ini karena yang bawahnya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat diakarin. Nah, terus gimana kita tahu arah putarnya? Arah putarnya itu arah putarnya dia 0 sampai 4 kan? Dia 0 sampai 4 tuh. Berarti sini kita cari ini chart udah fix dari 0 tapi sampai 4 4 itu sampai ke mana gitu. Nah, karena 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 dia sampai ke saya gimana cara mengimplementasikan. Oh, gini. Karena R cos theta. Oh nih. Oh ya, karena
Karena 0 sampai 4 dia berputar 0 sampai 4 kan. Terus di bagian di bagian oh, karena kita cuman mau akar itu. Akar itu bergeraknya di sumbu positif kalau nggak salah. Jadi dia cuman berputar 180 derajat. Guys, lupa. Jadi di sini sudut putarannya sampai ke pi per 2 doang. Jadi dia cuma berjalan sampai sini doang. Habis itu udah kita udah translate dia jadi koordinat polar, tinggal dicari deh. Ini R sama R kuadrat, R sama akar R kuadrat bisa dicoret ya jadi satu gitu. Jadi sesimpel kita nanti punya 0 sampai pi per 2 dari ini kan satu. Satu dr berarti dari R. Artinya 0 sampai 4 cos theta. Kita masukin value-nya jadi 4 cos theta di theta. Habis itu kita integralin lagi terhadap theta. Jadi cos diintegralin terhadap theta jadinya min sin ya. Sin jadi cos. Oh, jadi sin berarti. Jadi sin. Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Habis itu kita masukin sin pi per 2 berapa? Satu ya. Berarti 4 jawabannya. Gitu. Ya, jadi transformasi dari koordinat Kartesius ke polar itu bukan satu bukan satu dy dx ya, tapi jadi r dr d theta. Harus ada r-nya sebagai awalan. Nah, buat sudut putarnya kita lihat dari kita lihat dari 0 sampai 4 itu di polar 0 sampai 4 itu di polar berarti oh dia punya si x. Oh ya dia punya si x. X dari 0 sampai 4. Habis itu X itu R cos theta. R itu S cos theta. Kalau X-nya mau 0, berarti R-nya 4. Udah jelas. R-nya 4. R-nya apa sih? R-nya 4 cos theta ya. Berarti cos theta kali cos theta. Berarti, oh 4, sorry. Ada 4-nya. Nah, theta berapa yang 0, yang membuat dia 0? Theta berapa yang membuat dia 0? Pi per 2 ya. Theta pi per 2. 0 sama pi per 2. Sorry. Theta sama dengan pi per 2. Nah, habis itu sama yang satunya lagi 4 sama dengan 4 cos theta. Cos theta. Nah, berarti satu sama dengan cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat berapa theta yang bikin cos kuadrat theta sama dengan satu? Kita ambil yang 0.
Kita bilang nol. Hasilnya satu. Yang pi juga boleh. Oh gitu. Nah, ya, jadi berarti tetanya itu bergerak dari nol sampai pi per 2. Nah, itu ya kenapa si batas ininya nol sampai pi per 2. Oke, waktunya udah mendekati jam 5. Langsung ke bab 10, nomor 10 aja biar sempat. Nah, nomor 10. Nomor 10 masalah integral lagi, tapi bedanya ini bukan luas bayangan atau luas daerah di bawah kurva. Ini adalah luas permukaan. Luas permukaan. Luas permukaan artinya misalkan kalau permukaannya, misal kita punya bidang bidang seperti ini. Kalau diproyeksikan ke tanah gitu kan, kalau bayangan luas permukaan sama dengan luas permukaan sama dengan luas bayangan. Tapi misalkan bendanya dia berdiri, misal benar berdiri. Terus mataharinya dari sini. Nanti proyeksinya bisa aja cuman kayak gini ke sini. Nah, proyeksinya ini bayangannya nih. Ini bayangan. Artinya luas bayangan, luas permukaan belum tentu sama dengan luas bayangan. Jadi kita nggak bisa pakai integral lipat 2 dari 1 dA. Kita makanya yang lain. Tapi sebelum ke sana, kita coba tarik informasi apa yang kita punya. Departemen Statistika, Matematika, dan Ilmu Komputer berencana untuk membentuk sebuah fakultas baru. Udah SSMI. Fakultas tersebut berencana membangun sebuah audit. Belum ada. Yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 50 meter. Oke, seperempat lingkaran dengan jari-jari 50 meter. Berarti X-nya 0 sampai 50, Y-nya 0 sampai 50. Hmm. Sehingga pondasi tersebut berbentuk daerah R yang dibatasi oleh kurva Y akar. Nah, ini kurvanya. Ini kurva Y akar 2500 min X. Ini kurva Y apa ya? Jadi sama dengan akar 2500 min X kuadrat. X-nya positif. Kalau bentuk atapnya dimodelkan dengan fungsi, nah modelnya beda nih, bukan nggak sama kayak pondasi. Makanya kita nggak bisa pakai integral lipat 2 dari 1 dA. Hmm, fungsinya beda lagi nih atapnya. Kita diminta buat cari ruas permukaan si atap. Caranya gimana? Caranya adalah atapnya kan Z sama dengan 20 ditambah XY per 100 ya. 20 tambah XY per 100. Habis itu pondasinya adalah eh, pondasinya adalah 50 kali 50. Berarti pondasinya itu 50. Kita X sama dengan 50. Sorry. X itu di X itu berjalan dari 0 sampai 50. Y itu berjalan dari 0 sampai sampai fungsi ya, sampai fungsi 2500 min X kuadrat gitu. Nah, berarti kita udah punya batas integralnya. Ini terserah mau masukin yang mana. Bisa masukin yang gede dulu di dalam biar hasilnya disederhanain di awal. Berarti 0,50 gitu. 0 akar 2500 min X kuadrat.
Nah, tapi kita nggak bisa tulis 1 dA gitu. Atau 1 dy dx. Kita bikin hal lain. Jadi kalau bayangan, luas bayangan, luas bayangan kan dy dx. Kalau luas permukaan, dia dy dx juga, tapi bukan dari satu. Melainkan dari akar. Dari satu ditambah eh, turunan. Do z, do x kuadrat. Ini mirip kayak jarak terdekat ya. Jadi dia memproyeksikannya dalam persamaan ini. Integrannya jadi gini. Akar dari satu ditambah turunannya, turunannya. Kalau gitu kita tentukan dulu aja turunan masing-masing. Di sini aja. Do Z, do X itu kan jadinya Y per 100. Do Y, do do Z, do Y jadinya X per 100. Gitu ya. Berarti kalau dikuadratin, karena kita butuh kuadrat kan. Kita butuh kuadrat. Ini kalau dikuadratin hasilnya jadi Y kuadrat per 100 kuadrat gitu lah ya. Yang ini kalau dikuadratin hasilnya jadi X kuadrat per 100 kuadrat. Ya udah kita substitusi dulu aja ke persamaan. Kita punya 0 sampai 50 lagi. 0 sampai akar 2500 min X kuadrat. Dari akar 1 ditambah X kuadrat per 100 kuadrat ditambah Y kuadrat per 100 kuadrat dy dx. Oke, di sini karena penyebutnya sama-sama per 100 kuadrat, berarti kita bisa jumlahkan ya pembilangnya ya. Kalau kita jumlahkan pembilangnya, kita punya 1 ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi 100 kuadrat. Lagi-lagi kita ketemu X kuadrat Y kuadrat. Itu sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat ya. S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lagi-lagi kita ketemu dengan makhluk itu. Kita ketemu dengan makhluk itu. Berarti yang kita bisa lakukan adalah ini terhadap Y. Nah, udah kita kembali lagi ke sana. Terhadap Y, berarti sumbu Y-nya warna oranye aja deh. Y-nya kalau 0, kita ubah dia ke polar. Y-nya kalau 0, kita ubah ke polar. Jadinya 0 R, 0 sama dengan R sin theta. X, enggak. Y kalau akar 2500 min X kuadrat. Nah, itu. Kita gini lagi nih. Jadi apa nih? Jadi R sin theta itu kan. X kuadrat itu, oh udah. Ini kita kuadratin lagi. Jadi 2500 dikurang X kuadrat sama dengan R kuadrat sin theta kuadrat. X kuadrat itu sama dengan apa? X kuadrat sama dengan ditambah X kuadrat. X kuadrat berarti R kuadrat cos kuadrat theta. Gitu ya. Dia 2500. Em, R nggak boleh negatif. Berarti kalau dibagi ini jadi 50. Ini dibagi jadi 50. Ini jadi R. Dibagi di akar. Berarti kita udah ketemu R-nya 50. Tetanya di sini 50 nih. Tetanya berarti berapa tetanya? Oh, tetanya nggak tahu karena tetanya itu didapetin dari si X. Kalau D, oke, kita lanjut aja. Kalau X-nya 0, 0 itu sama dengan R cos theta, ya kan? R cos theta X. Berarti jadinya apa?
Nol sama dengan 50 kali cos theta. Theta berapa yang hasilnya nol? Theta pi per 2 ya. Thetanya pi per 2. Karena cos 90 derajat 0, 0 kali 50. Ya benar. Dah kita udah ubah dia. Kita ubah korpolar. Korpolar 0 sampai pi per 2, 0 sampai 50 dari akar. Nah, inilah yang menarik. Dari akar apa? Akar 1 ditambah R kuadrat per 100 kuadrat. Ada R-nya coy, jangan lupa ya. R, DRD, tetap. Nah, ini ada perkalian dua fungsi nih. Ini fungsi memuat R, ini fungsi memuat R. Berarti kita harus integral parsuli. Oke, kita integral parsuli. Oke, akan jadi panjang lagi. Iya. Misal, pakai warna hijau aja, parsial. Misal apa? Misal U sama dengan 1 ditambah R kuadrat per 100 kuadrat gitu ya. Berarti DUDR gimana DUDR? DUDR jadinya betul 2R per 100 kuadrat. DUDR jadinya 2R per 100 kuadrat. Berarti 100 kuadrat dibagi 2 sama dengan R D R, ya kan? Oke, ternyata parsulinya gampang ya. Berarti par mudah. Ini jadi integral kosong ya, karena kita parsial. Atau langsung aja lah batasnya lah. Langsung lah kita dapat lah batasnya lah. Kalau kalau U-nya kalau U-nya segini gitu kan. Kalau U-nya segini berarti dia batas bawahnya jadi 1, batas atasnya jadi 1,25 aja. Ini udah dicari sebenarnya biar cepat. Berarti ini kita punya 1 sampai 1,25 dari siapa? Dari RDR itu jadi 100 kuadrat per 2. Oh, ada DU-nya, jangan lupa coy. RDR 100 kuadrat per 2 DU di sini nanti. Nah, dikali ini ya akar U ya. Akar U. Oke, ini dianukan, diintegralkan. Akar U 1/2 berarti kan U 1/2. Kalau diintegralin berarti jadi 1/3/2 ya, berarti 2/3 U 3/2 gitu ya. Berarti nanti kita punya 100. Ini kok ada R? 2 ini coy. Ini ada 100 kuadrat per 2. Ini bahkan bisa kita taruh luar karena konstanta. Tidak ada variabel. Hasilnya apa? Hasilnya 2/3 akar U ya. 2/3 akar U kuadrat. U kuadrat, U pangkat 3. Berarti U 3/2. Yang dievaluasi dari U sama dengan 1 sampai U sama dengan 1,25. Ada juga D theta. Ini jadi apa? 100/2. Ini integral 0 sampai pi per 2 lagi. 2/3-nya bisa digabung ke sini, bisa join ya. Berarti ini jadi 100/3. Aduh deh, habis itu
1,25 3/2 dikali satu ya, dikali satu anjay. Dikali satu dikurang satu. Aduh, kurang satu. D theta. Ya kan, ya dong. Di situ apa ya? Kita tetakan dia, kita integralkan terhadap theta. Berarti 100 kuadrat per 3. Kita tetakan. Berarti jadi, ini 125 per 100 aja lah ya. 3/2 gitu ya. Terus ada tetanya, dikurang theta. Dari 0 sampai pi/2. 100 kuadrat per 3. 125 per 103/2 kali pi/2, ya kan? Dikurang pi/2. Ini nol semua kan kalau itu. Nah, udah ternyata. Waduh deh, pi/2-nya kalau dikeluarin jadi apa? Jadi pi/2. Oh, jadi 100 kuadrat per 6 pi. Dalamnya jadi 125 per 103/2 min 1. Ya, mungkin ini. Gitu jadinya ya, teman-teman. Ya, 17.04. 1 jam pas. Kurang sih 3 menit. Oke, ada yang mau ditanyain terakhir? Ya, ini mungkin ada kesalahan perhitungan ya karena udah ngawur. Semoga nggak ada. Tapi intinya kayak gitu caranya tuh. Kalau mau ubah ke polar selalu ada RDR, ada R kali DR kali D theta itu selalu selalu satu paket gitu. Dah mungkin dari aku gitu aja Jo. Aku kembalikan ke Jo dulu. Teman-teman, ini udah jam 5 ke atas. Makasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di tutor ini. Untuk recordnya itu nanti di-share juga ya. Mungkin aku minta tolong kakak untuk share record, untuk share coretannya kak, Oh ya, nanti. oke boleh. Aku kirim ke Oke, kamu ya. Oke kak. Makasih kak. Iya, terima kasih Jo dan teman-teman semua. Nah, kalau gitu aku